lagi di channel ini, dan di kesempatan video kali ini gue bakal review produk dari VND lagi. Jadi gue mau ngabisin series VND karena barangnya juga tinggal dikit dan mungkin bakal restock lagi di bulan depan, di akhir tahun ini ya. Nah, ini udah ada shockbreaker dari VND. Di sini ada 2 dus ya. Ini adalah seri ekstrim ya, seri tabung yang ekstrim ya. Jadi di sini ada 2 varian ya, dibagi 2 untuk yang seri ekstrim ini. Yang pertama itu yang mono shock kayak gini. Ini buat motor-motor matic biasanya. Terus juga ada yang dual shock ini. Dual shock ini biasa dipakai di motor bebek atau motor sport yang pakai 2 suspensi atau shockbreaker ya, yang kanan kiri. Atau juga bisa dipakai juga di motor matic yang dual suspensi kayak NMAX ADV PCX ya. Kurang lebih 3 itu kalau nggak salah ya. Kalau yang mono itu matic-matic yang kecil ya, kayak Mio, Vario, Beat, Scoopy, dan lain-lain ya yang pakai tipe mono. Nah, apa yang istimewa dari shockbreaker ini? Mari kita bahas di video ini, dan apa yang ditawarin fitur-fitur oleh VND suspensi. Mari kita bahas. Oke, mari kita unboxing dari yang monoshock dulu ya. Untuk yang tipe mono ini bisa dipakai dengan ukuran ya. Ada ukuran 310, ada ukuran 330 ya. Kayak Mio itu pakai 310. Kalau misalkan 330 itu bisa di Vario, Beat ya. Tergantung ukuran, nanti silakan cek deskripsi untuk ukuran lebih detailnya. Nah, ini gue pakai yang punyanya Vario. Nah, di sini kelengkapannya sama, kalian bakal dapat stiker VND yang premiumnya kayak gini, dapat 2 biji. Terus kalian bakal dapat ring tambahan, dan ini buat ngatur preload ya. Ya, ini buat ngatur preload. Terus juga dapat suspensinya. Nah, ini modelnya kayak gini. Nah, ini gue ditandain ya, berarti ini gue udah pernah buka. Tapi ini harusnya kan dapat kuncinya juga sih. Yap, ya, jadi ini dia. Nah, untuk yang tipe monoshock, fitur yang ditawarin kalau misalkan dilihat dari sekilas itu yang pasti kompresinya kalian dapat. Nah, dapat kompresi, preload otomatis, dan juga ribbon ya. Ribbon udah dapat. Nah, ini yang pakai warna black ya dengan ash gold. Ya, ini juga asnya kelihatan lebih tebal ya untuk seri yang premium ini. Asnya ini kayaknya ada 15 mm, tapi gue nanti ukur deh. Soalnya kalau yang seri-seri lain yang biasa itu kita kayak basicnya ya, kayak dasarnya itu cuma 12 mm. Ya, ini mungkin 15 mm kalau tebakan gue ya. Kalau stabil ini. Ya, sebenarnya nanti kita ukur ya. Oke, kita unboxing yang DualShock. Nah, yang DualShock-nya agak sedikit berbeda. Kenapa? Nah, ini dia. Untuk yang DualShock ini dia ada tambahan pangkon atau dudukan, atau apa kalian nyebutnya. Nah, ini dia. Ini yang DualShock. Nah, ini sama ya. Ini desainnya sama karena dia sama-sama tipe ekstrim. Nah, yang spesial yang pasti kalian bakal dapet ini. Nah, jadi ada pangkon U-nya. Ya. Ada pangkon U-nya terpisah seperti ini ya. Jadi yang secara default yang dipasang itu pangkonnya O ya. Nah, ini dia ya. Jadi yang buat motor-motor bebek itu pangkonnya kayak gini ya, bulat ya. Kalau yang buat motor matic itu pangkonnya kayak gini, yang U kayak gini ya. Sorry ya. Nah, jadi ini yang default yang mono ya, karena ini diperuntukkan buat emang buat matic, jadi dia udah langsung terpasang yang U-nya. Sayangnya untuk yang mono itu nggak ada tambahan pangkon U ya. Kalian cuma dapat yang tipe DualShock ya. Kenapa? Karena ini ukuran apa ini ukurannya? Ini ukuran 320 ya. Jadi buat motor bebek ataupun motor matic. Jadi ini bisa dipasang di motor-motor yang ukurannya 320 mili ya. Atau juga motor matic juga bisa yang ukurannya
pengen dapat di 320 ya. Jadi kalau misalkan pengen dipasang di NMAX terus pengen panjang suspensinya diganti ke 320, karena untuk NMAX Old itu pakainya 330. Kalau misalkan all new NMAX itu pakainya 305 mili untuk VND biasanya ya. Atau secara originalnya itu ya 330 untuk old atau 305 untuk yang all new NMAX ya. Jadi kalau misalkan pengen dapat di tengah-tengah ya, misalkan ya bisa pakai yang ini ya, pakai ukuran 320 mili ya. Jadi pengen naikin dikit kalau yang all new atau pengen turunin dikit untuk yang old itu bisa pakai ini. Jadi kalian tinggal ganti pangkonnya pakai yang U seperti ini untuk motor maticnya. Tapi untuk motor bebek ya udah defaultnya seperti ini ya. Ya, atau motor-motor sport juga bisa pakai seperti ini. Ini bisa dipakai di berbagai tipe motor ya. Gue tampilin untuk tipe-tipe motornya, atau kalian cek deskripsi untuk kompatibelnya apa aja. Yang pasti untuk semua tipe motor bebek yang pakai dual shock bisa pakai. Ya, seperti itu. Itu fitur utamanya. Ya, untuk yang dual shock ada tambahan untuk pangkonnya juga. Terus di sini untuk fitur preload ya udah nggak usah dijelasin ya. Gue kayaknya udah banyak video yang ngejelasin soal apa itu preload, apa itu ribbon, atau itu kompresi. Nah, ntar gue juga bakal cek untuk fitur-fiturnya. Nah, yang pasti untuk ini itu kalian sayangnya kalian VND nggak ngasih kunci ya. Ya, ini yang kemarin gue bahas seri yang 66 juga nggak dikasih kunci L-nya untuk ngatur ini nih, apa namanya, ngebuka kunci preloadnya. Ini kan harus dikendorin dulu sebelum diputar ya. Nah, ini kencang banget nih, jadi harus dibuka. Ya, coba gue cari kunci yang gue punya. Oke, di sini gue pakai kunci dari shockbreaker merek lain ya. Ini. Jadi untuk ngatur preload tetap seperti biasa ya. Mungkin gue ulang sekilas. Jadi kalian harus buka dulu kuncinya. Ya, kalian harus buka dulu kuncinya biar dratnya ini mengendur atau melonggar. Kalau udah, ini sih. Nah, kalau udah kalian kan dikasih ini nih, besi panjang nih. Ini kalian pakai sebagai alat bantu untuk muter bagian preloadnya. Nah, di sini kan ada lubang-lubangnya nih. Nah, kalian pasang kayak gini aja, tinggal kalian putar. Nah, kayak gini ya, tinggal diputar. Ya, berapa putaran sih? Bebas ya sebenarnya ya. Jadi tinggal disesuaikan. Untuk ngatur preload itu sebenarnya enaknya kalian pasang dulu, terus kalian dudukin, terus kalian, karena kan preload ini sesuai dengan berat badan kalian ya. Referensi berat badan masing-masing senyamannya berapa. Ya mungkin tiap orang juga beda-beda. Ya tinggal kalian putar sampai kalau pengen empuk berarti ini makin renggang. Kayak lagi kalau misalkan pengen empuk berarti pernya makin renggang. Caranya berarti diputar sampai dia mentok. Ya, ini kan ada sisa dratnya nih. Jadi sampai dia mentok ke atas ya. Tinggal diputar seperti ini. Nah, dia akan makin merenggang. Ya, kalau kalian nonton video gue sebelumnya yang seri AK66 kan pakai tabung ya. Jadi dia mutar, dia naik. Kalau ini manual gini. Nah, dia sampai mentok kayak gini. Berarti ini settingan paling empuknya segini ya, paling mentoknya. Dan dia akan semakin renggang jarak ininya. Ya. Terus fitur selanjutnya kompresi. Nah, ini untuk beda dengan AK yang 221 atau 222, kompresinya nggak fungsi. Nah, kalau kalian nyari yang fungsi pakai yang shock extreme ini. Ya, ini dijamin fungsi untuk kompresinya ya. Dia tinggal diputar aja. Untuk kompresi ini dia itu ngatur untuk apa ya istilahnya, guys, kita jelasin. Jadi dia sebenarnya agak untuk ngatur seberapa keras mungkin ya istilahnya, seberapa keras dia itu mengatur si beban. Jadi kalau misalkan dia mau turun, dia akan diatur di kompresi ya, seberapa cepat dia turunnya ya, kurang lebih gitu. Nah, kebalikan dari si ribbon itu ngatur seberapa cepat dia balik ke posisi semula. Jadi ketika dia udah turun kan pernya akan langsung naik ke atas ya. Nah, itu bisa diatur kecepatan naiknya itu di sini. Ya, kalau ini untuk ngatur ke bawahnya ya. Sorry kalau misalkan gue salah ngejelasin. Kurang lebihnya gitu. Ya, jadi bukan ngatur kekerasannya ya, tapi ngatur seberapa dia itu nahan dari si suspensi ini untuk turun ke bawah. Ya, ada jeda waktunya ya untuk turunnya.
Nah kalau reboundnya ini ngatur kecepatan baliknya ya. Untuk kompresi untuk ngatur kompresi ke bawahnya, kalau di rebound untuk ngatur tendangan baliknya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk fungsi-fungsinya. Nanti gue coba ngatur untuk settingan kompresi dan reboundnya. Karena untuk preload otomatis sudah gue atur di sini. Ini atur gue yang paling empuk. Ya nanti gue coba tes. Oke, mari kita langsung uji coba bagaimana karakter si shockbreaker ini. Nah, untuk ngatur atau nyeting si shockbreaker seperti ini, yang ada 3 settingan yaitu preload, kompresi, dan rebound, kalian harus ngatur. Kalau menurut secara pribadi ya, gue ngatur bagian pair-nya dulu biasanya, ya mau seberapa. Ya, tapi kalau misalkan secara secara umumnya itu rekomennya kalian ngatur bagian kompresinya dulu, ya. Kompresi terus rebound. Ya, biasanya seperti itu. Ya, tapi tergantung kalian seperti apa juga preferensinya. Ya, bebas-bebas saja. Cuman yang paling enak adalah kalau kalian pengen dapat reboundnya yang pas dulu, nolin dulu aja kompresinya. Ya, ini kompresi udah gue nolin. Untuk pairnya tadi udah diatur yang paling keras ya. Dan reboundnya tadi gue juga yang paling empuk. Yang paling empuk lagi. Yang paling lambat. Ya, sekarang gue tes. Nah, jadi dia nggak ada beban sama sekali. Ya, sekarang gue coba naikin kompresinya sedikit. Ya, agak banyak lah ya, lumayan. Nah, lumayan sedikit ada tekanan. Ya, lumayan sedikit ada tekanan. Tapi dia tetap paling empuk karena bagian pairnya dia yang empuk. Ya. Nah, sekarang gue atur reboundnya yang tadi belum paling lambat ya ternyata. Oh, ini yang paling lambatnya nih. Ini settingan paling lambat, jadi ada delay buat dia naik secara penuh, ya. Biar agak sedikit kelihatan mungkin. Ini nggak gue perlambat ya. Sekarang gue atur kecepatan reboundnya. Nah, beda ya. Jadi kalau reboundnya gue cepetin, maka dia akan, kalau misalkan dia kena beban, dia langsung mental naik ke atas. Ya, beda dengan yang kalau misalkan gue atur reboundnya ke lebih lambat. Ya. Untuk settingannya berapa sih? Biasanya untuk settingan harian itu untuk bobot sendirian ya. Sendirian itu kurang lebih sekitar mungkin 60-80 kilo itu biasanya gue pakai di 15 sampai 20 klik. Ya, 15 klikan ya. Itu tergantung merek beda-beda masalahnya. Ya, secara presisi bagian rebound tiap merek punya karakter beda-beda. Cuma rata-rata gue di 15 klik lah, 15, 16, 17, 18 gitu-gitu. Untuk bagian rebound ini rebound paling banyak dipakai. Ya, untuk kompresi ya sejujurnya untuk kompresi gue gak punya saran yang spesifik ya. Mungkin teman-teman preferensinya beda-beda untuk bagian kompresinya. Ya, mungkin hampir sama kalau gue biasanya di 10-15 klik untuk karena gue biasanya makanya untuk di sendirian ya, dan biasanya gue nggak ngeliat bobotnya berapa. Biasanya kalau pengen enak kalian pasang, kalian dudukin, terus kalian coba 5 klik, dinolin dulu semuanya, nolin, terus kalian coba dulu dari 0 ke 5 klik ya, 0 ke 5 klik terus sampai biasanya gue lompat di 5 klikan ya, 5, 10, 15 ya. Dari 15 itu udah mulai nambah cuma 1 klik, 2 klik, itu baru sampai ketemu hasil yang sesuai ya. Jadi tergantung kalian preferensi seperti apa ya. Kalau misalkan untuk balapan otomatis ini bagian kompresinya tinggal disesuaikan ya. Kalau misalkan buat harian balapan, buat road race ya, itu biasanya kalau untuk road race rekomendasinya biasanya sih para mekanik pada bongkar lagi ya, ganti minyaknya ya, nggak ngandelin kompresi bawaan seperti ini biasanya sih, jarang ya. Buat harian juga jarang dipakai untuk kompresi ini.
Kalau di gue ya, mungkin di yang lain nyari kompresnya agak pas. Soalnya untuk merek-merek aftermarket yang gue temuin yang lokalan itu kompresinya nggak begitu akurat. Ya. Nah itu tadi untuk settingan ribbon dan kompresinya ya. Kurang lebih ukurannya segitu untuk karakteristiknya. Nah sekarang gue mau bahas soal dari sisi desain sambil gue pengen ngukur ukuran piston rodnya ya. Atau bagian as tengahnya ini. Ya gue pengen ukur ukurannya mana. Oke. Nah, jadi untuk dari sisi desain, kalau secara pandangan pribadi dibandingkan series yang AK11, AK221, ya, gue lebih cenderung suka yang seri ini ya. Cenderung suka yang seri ini dari sisi desain ya. Cuman kalau untuk motor matic, ya ini catatan buat teman-teman, buat motor matic itu harus coak body, ya. Jadi karena karakter desainnya dia bulat seperti ini, ya kayak bulat seperti ini, dan dia pendek ya, pendek kayak gini. Jadi dia teman-teman harus coak bagian selebornya ya kurang lebih segini nih ya untuk ngelubangin sebesar ini nih ya kurang lebihnya segini lah ya kurang lebihnya segini. Jadi harus agak sedikit coak bodinya segini nih ya karena ininya pendek dan langsung nabrak di sini biasanya. Untuk motor matic aja, untuk motor bebek kayaknya enggak ya. Untuk motor matic banyak kasus dari VND-nya juga ngasih deskripsi bahwa ini mentok. Ya kalau pengen nggak mentok itu cari yang modelnya itu ujungnya lancip ya. Sayangnya gue nggak ada sampelnya. Udah diidus semua ya. Nanti gue tampilin ya kurang lebihnya ya. Untuk yang nggak harus cowok itu biasanya ininya lebih panjang dan lebih lancip. Jadi nggak mentok ke sini ya. Oke, sekarang kita ukur bagian piston rodnya. Nah itu secara segi desain untuk kekurangannya paling itu aja untuk motor matic itu coak ya. Sisanya gue suka banget sama desainnya apalagi dengan warna hitam ya warna hitamnya dan ada bagian emasnya di asnya. Ukurannya berapa sih ini 14 ya. Oh ukurannya 14 guys. Jadi dia 14 mili ya. Kelihatan? Ya kalian lihat di manualnya ya karena digitalnya ini nggak nyala baterainya error. Oke, dia di 14 mili. Coba kita cek yang satunya ya. Ini sama di 14 mili ya. Ini kalau misalkan pakai detail biar sedikit akurat ya. Ini harusnya di 14, sekian sih. Hampir 15 mili ya. Jadi kalau yang biasa itu di 12 mili ya. Jadi kalau kalian nyari shock breaker ya buat motor bebek atau motor matic yang kalian butuh beban ya. Jadi kalian bawa beban yang berat misalkan bawa barang bawaan atau mungkin buat boncengan yang mungkin bebannya itu di 300 kilo ya 300 kiloan itu total ya 300 kilo kurang lebihnya itu ini cocok dipakai. Jadi rekomen banget. Jadi kemarin kan ada yang nanya apa namanya itu bisa buat beban berapa kilo kalau boncengan misalkan saya 300 kilo misalkan atau untuk sendiri bisa 100 kilo misalkan. Kalau yang basic itu misalnya yang cuman standar aja itu 200 kiloan biasanya rata-rata ya tergantung build quality-nya juga sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan secara ukuran itu biasanya yang lebih tebal itu bisa sampai di 300 kilonya ya. Tapi kalian lihat juga kayak faktor pairnya, kayak untuk pairnya ini pair standar ya, nggak ada upgrade juga ya. Untuk tebal pairnya sendiri itu di 7 ya, 7 mili, jadi sama ya. Di 7 milian, jadi nggak ada yang beda ya kalau untuk di pairnya sesuai dengan originalnya. Ya cuman kalau di segi tabung ini juga lebih tebal jadi lebih banyak olinya. Terus juga ini udah ada nitrogennya. Ya jadi ini cocok kalian pakai untuk kebutuhan yang lebih ekstrim ya karena makanya dia disebutnya ekstrim ya. Jadi ini cocok banget ya untuk beban yang berat atau misalkan ini mau dipakai untuk touring, nah ini nyaman banget dipakai ya. Bisa disesuaikan kalau misalkan barang bawaannya itu berubah di jalan misalkan yang tadinya mungkin ringan terus tiba-tiba makin perjalanan makin panjang makin banyak bawaan yang kalian bawa, kalian bisa ngatur suspensinya sesuai dengan kebutuhan kalian, tinggal putar aja
kompresi, ribbon, dan reloadnya. Ya, untuk touring ini sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat rekomendasi ya. Untuk harian ya tinggal disesuaikan aja preferensinya seberapa. Ya buat kalian tiap harinya berapa, apa aja yang dibawa, tinggal di setting. Jadi dari udah settinginnya segitu nggak berubah-ubah. Untuk harganya sendiri, gue gak lupa harganya berapa, cuman nanti gue coba tampilin di sini. Ya tiap soalnya kan ada yang monoshock tuh harganya beda tiap ukuran, terus yang dual shock juga beda ya tiap ukurannya. Bedanya mungkin tipis, cuman paling mencolok tuh antara dual yang mono atau yang single. Dan juga untuk pembelian, silakan kalian bisa cek di deskripsi link pembeliannya untuk secara online. Kalau misalkan kalian beli grosir juga bisa, silakan cek kontak admin yang tertera di deskripsi. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, silakan bisa komen di bawah atau bisa DM gue di Instagram untuk fast responnya. Kalau misalkan di komen mungkin agak sedikit slow respon, jadi itu aja ya. Oke, jadi itu dia karakter dari si suspensi ini dan fitur-fitur yang ditawarkan. Nah, di sini gue nyoba kompresinya. Nah, ini kompresi yang paling keras. Nah, nih, kalau yang paling keras sih gini. Ya. Jadi pakai 2 tangan ini butuh tenaga ya. Ya, ini kompresi yang paling kerasnya. Ya, jadi kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, jadi itu aja.